Oke, selamat datang di channel saya, Cheers New Film. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, saya harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Memory yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bisa kita bilang kebal hukum, dikarenakan keluarganya sangat kaya, terpandang dan terhormat. Saking kayanya keluarganya dapat menyewa polisi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan pria itu pun terlibat dalam perdagangan manusia di kotanya. Dan pria itu menyewa pembunuh bayaran dari Meksiko untuk membunuh rekannya yang mulai berkhianat terhadap dirinya. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita gaskan filmnya. Sebelum kita gaskan filmnya, siapkan terlebih dahulu kopi dan cemilan Anda dan seruput kopi Anda. Begini caranya. Mantap. Oke, diawali dengan diperlihatkan kota Meksiko dan pria yang bernama Alex Luis. Ini dia orangnya yang baru saja melaksanakan tugasnya sebagai pembunuh bayaran. Dan kita langsung diperkenalkan dengan teman Alex yang bernama Mauri, yang dimana Mauri adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada Alex. Alex pun berbicara kepada Mauri bahwa dia telah lelah dan mau berhenti dari pekerjaan itu, dan menyuruh Mauri untuk mencari orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Mauri pun kaget dengan perkataan Alex dan memberikan Alex segepok uang dengan harapan Alex mau melakukan pekerjaan itu lagi. Alex pun mengambil uang itu. It's on the key holder. Yes. Here you go, Mr. Singkat cerita, Alex pun sudah ada di kota Texas, tempat target Alex berikutnya, di mana kota itu sedang heboh-hebohnya dengan perdagangan manusia. Dan terlihat dua orang pria yang sedang melakukan transaksi. Orang itu bernama Sarah, yang berprofesi sebagai agen FBI Divisi Perdagangan Ilegal. Dan yang satunya adalah target Sarah yang bernama Leon, yang tega menjual anaknya sendiri yang bernama Beatrice. Ini dia orangnya. Leon pun menyuruh Beatrice untuk memuaskan pelanggannya. Dengan rasa takut kepada papanya, Beatrice pun mengiyakan perkataan papanya dan langsung mengajak Sarah masuk ke dalam kamarnya. Sarah pun teruji imannya. Dengan sangat santainya, Beatrice pun membuka baju Sarah dan mengajak Sarah untuk mengaduk-ngaduk gua miliknya. Rencana Sarah pun terbongkar. Beatrice pun berteriak memanggil papanya dan pasukan FBI pun datang mengepung papanya. Leon yang sangat takut tertangkap lagi pun mengambil pistol dan menyandra anaknya sendiri, dan Leon pun didorong oleh Sarah hingga terjatuh dan Leon pun mati di tempat. Pimpinan Sarah pun datang dan memarahi Sarah dan bawahannya, dikarenakan pemimpin Sarah menyuruh Sarah untuk menangkap Leon, bukan membunuhnya. Sarah yang merasa gagal pun hanya bisa terdiam saat dimarahi pimpinannya, dan berbisik dalam hati, dia akan menyelesaikan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Singkat cerita, terlihat Alex yang menginap di sebuah hotel di Texas dan menunggu kliennya yang bernama William Borden. Ini dia orangnya. Untuk menerima target berikutnya sambil menikmati anggur merahnya dan ditemani wanita cantik di sampingnya, William pun datang memberikan informasi terkait target berikutnya kepada Alex. Tanpa banyak basa-basi, Alex pun langsung mempersiapkan diri dengan melihat foto target berikutnya. Dan kita langsung beralih ke kantor polisi. Terlihat Sarah yang sedang mengunjungi Beatrice yang sedang ditahan di sana, dengan harapan Beatrice mau mengatakan sesuatu terkait bisnis yang papanya lakukan. Tapi sayang, Sarah pun malah dituduh sebagai pembunuh oleh Beatrice, dikarenakan Beatrice melihat papanya didorong hingga tewas. Merasa tidak mendapatkan informasi, Sarah pun memberikan hadiah kepada Beatrice, dan Sarah pun pergi. Singkat cerita, terlihat Alex menyelinap ke dalam rumah targetnya, yang bernama Alice Van Camp. Ini dia orangnya, dan langsung menodongkan pistol kepada Alice.
Alice pun langsung memberikan Alex flash disk yang ada di berangkasnya. Karena Alice menganggap flash disk itulah yang Alex cari, dan Alex pun langsung mencekik Alice hingga tewas. Keesokan harinya, terlihat rumah Alice Van Camp telah ramai dengan polisi, dan Sarah pun dipanggil oleh atasannya untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Sarah yang merasa tugas itu berbeda jauh dari divisinya menolak mengambil tugas itu dan menyerahkan tugas itu ke divisi pembunuhan, dan dia pun pergi. Pimpinan Sarah yang sangat marah pun mengumpulkan pasukan Sarah dan membubarkan divisi perdagangan ilegal dikarenakan pemimpin Sarah menganggap Sarah telah gagal dalam memimpin divisi perdagangan ilegal dan mengembalikan detektif Hugo ke Meksiko. Sarah yang tidak terima pun langsung membantah ucapan pimpinannya dikarenakan dia masih memiliki bukti dan saksi untuk memecahkan kasus tersebut. Dengan jengkelnya, pimpinan Sarah pun memindah tugaskan Sarah ke divisi pembunuhan dan menyuruh Sarah untuk fokus pada kasus pembunuhan Van Camp. Papa Leon raid, the task force is being reorganized. It's pretty obvious the appetite for big fish ends at the border. What we have is an undocumented mine. Sarah pun tidak bisa membantah perkataan atasannya itu, dan terlihat Alex yang bersiap melaksanakan aksi berikutnya. Dan dengan kagetnya, Alex tidak menyangka bahwa target berikutnya adalah anak di bawah umur. Alex pun mengurungkan niatnya dan langsung menemui William dan memukul William dikarenakan dia tidak diberitahu tentang target yang dibunuh berikutnya adalah anak di bawah umur. William pun berkata, Maury tahu tentang kontrak itu, dan Alex menyuruh William membatalkan kontraknya dan memberikan flash disk milik Van Camp yang isinya adalah semua kejahatan mereka, dan Alex pun pergi. Dia estás más chula. Kita langsung diperlihatkan dengan Alex yang sedang santai meminum minumannya di hotelnya, dan terlihat dia mulai terganggu dengan pria yang sedang mengganggu wanita yang berada di sisinya. Dengan berani, Alex pun memukuli pria itu dan mengusir pria itu dari sana. Wanita itu pun langsung merayu Alex, dan mereka pun langsung melakukan perawatan terong mentahnya. Singkat cerita, Hugo yang ingin kembali ke Meksiko pun terhenti dengan berita yang dilihat di televisi, dan Alex yang bangun pun bermimpi bahwa dia telah membunuh anak itu. Alex yang memiliki firasat buruk menyuruh wanita itu untuk pergi menjauh dari hotel tersebut, dan terlihat Sarah yang sedang datang ke tempat rumah perlindungan anak pun dikagetkan dengan jasad Beatrice yang telah tewas tertembak di dahinya. Alex yang menebak ini pasti perbuatan rekannya tidak lain adalah Maury, bersiaga dan bersiap-siap akan serangan Maury yang akan datang. Tebakan Alex pun benar. Maury pun mulai menembak Alex dengan bertubi-tubi. Obat Alex yang tertinggal pun diantar oleh wanita itu, dan wanita itu pun ikut tertembak dan mati. Merasa sangat marah, Alex pun membalas tembakan Maury dengan bertubi-tubi, dan Maury pun berhasil dikalahkan Alex. Alex pun memasukkan mayat wanita itu dan Maury ke dalam mobil untuk diledakkan bersama-sama. Dan Alex pun pergi untuk mencari si bajingan William. The job, and he's got Big Cam's flash for the info. There is something to be said for that. Kepolisian pun dibuat panik dengan pembunuhan yang terjadi di kota mereka. Sarah pun bingung apakah kejadian pembunuhan ini ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Beatrice dan Van Camp atau tidak. Sarah pun bertemu kembali dengan Hugo yang tidak jadi pulang ke Meksiko dan berniat untuk menyelesaikan kasus ini bersama Sarah. Terlihat William yang mulai panik dengan ancaman Alex dikarenakan dia tahu isi dari flash disk yang dipegang Alex. Dan William pun mulai menelpon temannya yang bernama Davana Salman. Ini dia. Dan menceritakan semua yang telah terjadi dengan sangat paniknya. Davana pun memikirkan cara untuk menyingkirkan Alex. Dan William memberitahu bahwa dia tahu isi dari flash disk yang dipegang Alex itu adalah video Randy Salman yang sedang mengaduk-ngaduk gua milik Beatrice.
Dan terlihat Alec yang menemukan William tanpa banyak basa-basi. Alec pun langsung menembak William hingga tewas. Dan Sarah pun datang ke tempat kejadian dan mencari tahu tentang kejadian tersebut kepada temannya, dan temannya berkata pembunuhannya menggunakan senjata yang sama dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Pimpinan Sarah pun datang dan bertanya tentang kejadian yang telah terjadi. Sarah pun menjawabnya. Merasa belum memiliki informasi yang jelas, Sarah pun mencari informasi kepada istri William. Tapi sayang, mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Dan terlihat Randy Salman, ini dia bajingannya, yang sedang panik dan menemui ibunya dan meminta bantuan ke ibunya. Tomorrow. Dan kita diperlihatkan dengan Hugo yang kembali ke rumah William dengan harapan dia dapat menemukan informasi dari istrinya. Dan Hugo pun mendapat informasi bahwa William sering menghubungi Devana Salman dan memberitahu Sarah tentang informasi yang dia dapat. Ivana Sealman. That's why I didn't say anything. Wives now. Devana Sealman? Dan Sarah pun mendapat panggilan telepon dari Alec yang memberitahu bahwa Sarah terlalu lambat untuk menghukum dan menangkap dalang dari pembunuhan Beatrice, dan memberitahu Sarah bahwa dalang dari semua ini adalah orang yang ternama dan sangat kaya, dan aku akan menyelesaikannya. Sarah yang mendengar perkataan Alec pun paham bahwa Alec ada di pihak mereka, dan target Alec berikutnya adalah Randy Salman. Sarah dan pasukannya itu pun bergegas untuk mengamankan pesta yang dilakukan Randy yang kurang ajar itu. Tapi sayang, Sarah dan pasukannya pun berhasil kelolosan dengan pergerakan Alec, dan Alec berhasil membunuh Randy. Sarah yang melihat Alec pun langsung mengejar Alec, tapi sayang, Alec yang memiliki pengalaman yang jauh hebat pun berhasil mengecoh Sarah dan menodongkan pistolnya kepada Sarah, dan Sarah dan Hugo pun membiarkan Alec pergi. You know what those... Dan terlihat Alec terluka parah dikarenakan terkena tembakan dari Hugo. Alec pun memutuskan untuk pulang dengan mengobati lukanya di rumahnya dengan alat sederhana. Dan terlihat penyakit Alec pun mulai kumat. Hugo yang sedang mencari keberadaan Alec dengan informasi yang dia dapat pun hampir menemukan Alec. Alec yang menyadari keberadaannya sudah tidak aman, dia pun berinisiatif untuk pergi menyelesaikan tugasnya. Dengan sangat ketatnya, kantor Devana Salman pun sudah dijaga ketat oleh polisi-polisi yang disewa oleh Devana. Tapi dengan santainya, Alec pun masuk dan mulai menembak satu persatu polisi yang ada di sana dan berhasil menangkap Devana dan menodongkan pistolnya ke kepala Devana. Tapi sayang, pistol Alec pun rusak dikarenakan dia lupa memasang pin pistolnya yang membuat pistolnya tidak berfungsi, dan dia pun ditangkap oleh polisi korup dan disiksa hingga hampir terbunuh di sana. Sarah yang mengepung rumah Alec pun tidak mendapatkan Alec di sana dan malah mendapatkan pin pistol di bawah meja dan memastikan bahwa Alec sedang dalam masalah. Tebakan Sarah pun benar dan Sarah pun dipanggil oleh atasannya dan memberitahu Sarah tentang keberadaan Alec yang hanya mau berbicara kepada dirinya saja. Sarah pun bertemu dengan Alec yang sedang terluka parah, dan Sarah pun memarahi Danny tentang kekerasan yang dia lakukan terhadap Alec. Alec pun berbicara kepada Sarah tentang semua yang dia ketahui dan menyerahkan sisanya kepada Sarah untuk menangkap Devana Salman. Tapi Sarah tidak bisa menangkapnya jika tidak ada bukti yang sangat jelas. Dee has gone totally silent. This came from the bakery ad. Dan Alec pun memberitahu Sarah bahwa dia memiliki bukti rekaman suara Devana dan Van Scam terkait perdagangan manusia dan prostitusi dan ancaman yang mereka lakukan di dalam flashdisk. Tetapi Alec yang memiliki penyakit Alzheimer lupa tempat dia menyimpan bukti tersebut. Sarah pun bertemu dengan atasannya dan memberikan informasi tentang dalang yang terkait dengan perdagangan manusia ialah David Salam.
It's not over. Vanna sealment. Justice. Dan Sarah pun meminta perintah untuk menangkap Devana, tapi sayang atasannya pun telah disogok oleh Devana Salman. Dan atasannya pun berkata, jika Sarah memiliki bukti kuat, dia baru bisa menangkap Devana, selain pengakuan dari tersangka. Dan Sarah pun mengiyakan perkataan atasannya dan berusaha mengingatkan Alec tentang keberadaan bukti itu. Dan Alec pun mengingat tempat yang menyimpan flash disk itu. Dan Sarah pun mencari flash disk itu dan berhasil menemukannya. Asking me to do. I'm sorry, no. Execution in prison for sex with minors. I'm here for you. Alec yang berada di rumah sakit pun hampir terbunuh oleh dokter yang berniat meracuninya. Dengan skillnya pun, Alec pun dapat menyandra dokter itu dan keluar dari rumah sakit itu yang dijaga oleh puluhan polisi dan menaiki mobil dengan Sarah dan berkata kepada Sarah, berhati-hatilah, semua polisi di sini telah disogok oleh Devana dan mengucapkan sisanya aku serahkan kepadamu. Dan Alec pun keluar dari mobil dan Alec pun diberondol oleh puluhan peluru. Nothing would surprise me. Sarah pun kembali ke kantornya dan memberikan rekaman itu kepada atasannya dan menagih janji dari atasannya. Tapi sayang, dengan sangat brengseknya atasannya berkata jika tidak ada saksi, bukti ini tidak kuat. Dengan sangat jengkelnya dan kecewa, Sarah pun pergi dan merenungi sambil meminum minuman di kafe, sambil menonton televisi dan mendengar tentang kematian Devana Salman di televisi. Ternyata pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah detektif Hago yang pernah berkata kepada Sarah tentang aku dapat melakukan apapun yang kau tidak dapat lakukan. Ternyata ini dia yang dimaksud Hago. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang alur cerita film yang saya bawakan ini? Mudah-mudahan kalian semua bisa terhibur ya. Menurut saya film ini sangat bagus. Dan sikap kepemimpinan Sarah yang sangat sabar pun dan sifat Alec yang membuat saya tersentuh, pembunuh bayaran yang masih memiliki belas kasih itu menurut saya luar biasa. Dan kepedulian Hugo itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, jika kalian suka dengan alur cerita film yang saya bawakan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam menghibur Anda semua.